Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO Covera, Bahtiar Rifai. Hai Bahtiar, apa kabar? Baik, makasih Mbak. Dari bisnis e-commerce kemudian ke pemasaran layanan digital. Bagaimana sih awalnya sampai tertarik untuk membentuk Covera? Oke. Awalnya sih pengalaman pribadi sih. Jadi dari kita ada di e-commerce, bisnis di e-commerce, kita menjumpai banyak sekali problem ya di situ. Terutama pas dulu awal-awal sekitar tahun 2012 e-commerce lagi naik-naiknya tuh pas awal. Kita mencoba menembus pasar digital, gimana caranya? Di satu sisi kita ada orang-orang yang berusaha menembus pasar digital, di sisi lain itu ada players yang bermain dengan cara konvensional seperti billboard, TV ads dan lain-lain. Oleh karena itu kita mencoba dari digital dan seterusnya terjadi banyak masalah gitu. Jadi karena memang e-commerce kan punya banyak inventory, terus complicated business model, terus berbanyak sekali channel online ya. Jadi misalkan kayak ada di Google, ada di Facebook dan lain-lain. Dari situ kita kepikiran nih, oh gimana ya kalau bikin automation? Dan ternyata setelah di research, nggak di Indonesia nggak ada nih. Sesimpel itu aja, terus minta masukan teman-teman juga dari e-commerce. Ternyata, kalau gue bikin kayak gini, kira-kira lu mau pakai nggak? Terus ternyata feedbacknya cukup positif. Dan sekitar 2-3 tahun dari situ diputuskan bareng partner. Kita berpartner bikin Covera lah. Oke, jadi berdasarkan dari pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya ya. Betul. Tapi sebelum ada temuan-temuan itu, Bahtiar udah kepikiran nggak sih membentuk pemasaran layanan digital yang sekarang akhirnya menjadi Covera ini? Belum, dulu malah kepikiran bikin e-commerce. Oh. Jadi dulu tahun 2008 saya nih sama partner saya juga, Gayu namanya. Itu kita bikin marketplace, cuman gagal karena kita dulu di Jogja. Di Jogja nggak ada akses pemasaran, nggak ada akses lain-lain. Terus kita gagal, terus akhirnya kita migrasi ke Jakarta, kerjalah di perusahaan e-commerce. Berguru dulu ceritanya gitu. Oke, Covera kan menggadang-gadangkan istilah jargon otomasi dan machine learning. Bagaimana sih menurut Bahtiar kedua teknologi tersebut saat ini? Saat ini lagi booming banget ya. Jadi kalau kita lihat sih otomasi itu udah berada di semua bidang kehidupan tanpa kita sadari gitu. Jadi let's say kalau misalkan kita belanja online nih, itu ada recommendation produk, terus kita search online itu ada search result yang bagus, terus ada advertising yang selalu follow kita itu udah pakai machine learning di belakangnya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya itu udah ada di kehidupan sehari-hari. Cuman sekarang kita take it to the next level sih. Jadi, dengan Covera? Salah satunya, Covera salah satunya. Banyak sekali yang cukup inovatif di luar sana seperti robot, seperti yang lebih ke self-driving car dan lain-lain. Covera hanya salah satu yang lebih menekankan itu ke advertising. Jadi kita pingin sebenarnya efisiensi lah intinya, meningkatkan efisiensi advertiser dengan cara menghilangkan hal-hal yang manual menjadi otomasi dibantu dengan mesin learning. Saat ini Covera dikenal sering menggunakan istilah-istilah teknis yang orang awam belum banyak mengerti. Tapi di sisi bisnis hal tersebut tentunya kan harus membuat tim dari Covera memberikan edukasi yang jelas. Seperti apa sih strategi dari Covera untuk menjelaskan hal-hal tersebut? Sebenarnya bukan hal lama ya. Kita cuma pakai istilah-istilah teknis karena teknologi baru saja sebenarnya. Cuman masalah yang diselesaikan tuh masalah lama. Sehingga cara kita mengkomunikasikan ke customers itu ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa membantu meningkatkan efisiensi bisnis. Itu saja gitu. Gimana cara meningkatkan conversion di awalnya dimulai dengan itu ya. Meningkatkan conversion di digital advertising, gimana cara meningkatkan revenue, gimana cara cut cost, gimana cara menurunkan customer acquisition cost dan lain-lain. Nah, dari situ baru kita jelaskan, oh kita pakai metodologi ini loh. Nah, seperti itu. Lebih detail seperti itu. Yang cara kedua itu dengan membuat user experience yang sebagus mungkin buat user sehingga orang awam sekalipun tuh ngerti gitu. Itu challenge sih dan kita nggak ngomong kita sekarang bagus banget UX-nya. Kita juga lagi improving terus karena memang UX kan
constant improvement ya, bukan kerjaan semua. Jadi at the end of the day, ketika resultnya menghasilkan yang baik, orang awam pun akhirnya mengerti meskipun technical language-nya tuh agak-agak rumit begitu ya. Betul. Jadi yang pertama kita mulai dulu dengan masalah apa yang bisa kita selesaikan ke users, terus ke customer kita, sehingga mereka merasa confident gitu bahwa pepakai kita ada manfaat. Yang kedua dengan menyediakan UI dan UX yang bagus bagi mereka, sehingga mereka nggak confused gitu pakainya. Oke. Gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, untuk kedepannya Bahtiar melihat seperti apa sih layanan pemasaran digital? Apakah perusahaan yang belum memanfaatkan teknologi sudah waktunya nih untuk beralih menggunakan teknologi, dan bagaimana kedepannya teknologi ini bisa bertahan di bisnis yang Covera jalankan? Oke, sangat menarik ya sebenarnya, karena sekarang perkembangan interface itu macam-macam. Jadi kalau dulu itu kita nonton TV, kita dengerin radio. Nah, kalau sekarang kita internetan tuh. Nanti next itu mungkin ada augmented reality, ada macam-macam, dan advertising juga akan bergeser. Tentunya itu akan ada sisi positif dan sisi negatif. Tentunya yang konvensional harus menyesuaikan ya, dan harus bersinergi dengan player-player yang udah main di digital. Jadi seperti contohnya yang kami kerjakan juga dengan Telkom Group. Jadi melalui Yellow Pages, melalui layanan Smart Promo, jadi kita memberikan atau mentransformasi sesuatu yang tadinya offline jadi online. Jadi sekarang beli billboard bisa online, beli DOH bisa online, dan itu bisa dengan mudah di reach sama semua kalangan masyarakat. Intinya adalah di sinergi sih antara perusahaan online dan offline. Karena perusahaan online kayak kami punya expertise dan teknologi, tapi kami nggak punya inventory, Mbak. Jadi kayak misalkan koran, terus misalkan kayak yang iklan di mobil, mereka punya inventory tapi mungkin nggak punya teknologi. Nah, di situ kita bisa cari jalan tengahnya untuk bersinergi. Demikian bincang-bincang kita tadi dengan CEO Covera, Bahtiar Rifai. Saya Yeni Yusra pamit, sampai jumpa. Terima kasih.